Menurut saya pola asuh itu sangat erat hubungannya. Kenapa? Karena tumbuh kembang seorang anak itu tergantung bagaimana orang tua itu. Jadi ada tahapan-tahapan tumbuh kembang seorang anak yang memang harus dilalui. Sebenarnya tapi kedepannya tuh bakal besar gitu untuk bagi kehidupan kita gitu ya. Jadi kita pelajari hal yang sulit lah, mengontrol emosi kita. Iya. Itu juga hal yang sepele mungkin, tapi beberapa orang terkadang nggak bisa gitu loh mengontrol emosi itu. Hai, selamat datang di podcast SMK Priority. Saya Maila sebagai host pada siang hari ini. Dan kita juga kedatangan tamu yang sangat spesial tentunya. Ada Ibu Ariswanti. Tapi kita tuh dipanggil akhirnya Ibu ya, gak apa-apa kan? Oke, nah Ibu, kita ini bakal berbincang-bincang mengenai mental health nih teman-teman. Pasti udah sering banget kan kedengar apa itu mental health tuh ya. Tapi mungkin sebelum kita menggali lebih jauh mental itu apa, mungkin Ibu boleh jelaskan nih mental itu apa sih Ibu? Oke, terima kasih ya, luar biasa hari ini saya dijadikan narasumber yang sebetulnya saya juga masih dalam proses belajar. Jadi sebetulnya mental health itu satu hal yang lebih booming, di mana untuk anak-anak generasi sekarang itu terkadang mereka sudah menjadi self diagnosis. Jadi mereka mendiagnosa dirinya sendiri bahwa mereka itu mengalami aku ini gangguan mental. Jadi sebetulnya kesehatan mental itu merupakan suatu hal yang sangat penting, di mana kesehatan mental itu suatu keseimbangan. Jadi suatu keseimbangan dalam hidup seorang manusia supaya mereka bisa berperilaku, mengadaptasi dengan lingkungannya untuk bisa berbaur dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Seperti itu. Iya sih. Karena pengalaman juga seputar lingkungan Maila juga banyak banget yang besar dia aku stres, depresi, SID. Padahal dia tuh dia besar setelah ada ahli-ahlinya. Ya. Nah, Bun, ada pertanyaan lagi nih. Kenapa sih kita itu perlu menyadari kesehatan mental kita sendiri? Jadi gini, kita itu perlu mendiagnosa. Sebetulnya kita ini masuk kategori sehat mental atau tidak. Karena untuk bisa mendiagnosa diri kita sehat, supaya kita bisa berinteraksi. Contohnya untuk anak-anak zaman sekarang ya, anak-anak Gen Z yang disebut sekarang itu yang bayi-bayinya, mereka itu harus bisa berinteraksi. Karena hal ini memang berkaitan juga dengan kemampuan teknologi. Jadi mereka harus bisa beradaptasi baik di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan sosial mereka. Karena anak sekolah sekarang itu bukan hanya di lingkungan sekolah ya. Jadi mereka juga ada di lingkungan Facebook, ada di lingkungan organisasi di luar dari sekolah. Apakah mereka bisa survive? Apakah mereka bisa berjuang dalam kehidupan di masyarakat seperti ini? Jadi perlu banget ya kita tuh menyadari kesehatan mental kita sendiri. Nah lalu ada merasa diagnosa terus juga perlu menyadari kondisi seperti apa sih yang seseorang itu bisa dikatakan sakit mental? Kondisi mental yang sakit atau sebetulnya dengan istilahnya mental illness. Mental illness itu sebetulnya orang yang sehat mentalnya, dan juga secara rohani dan hatinya. Jadi merasa tenang, aman, dan itu bukan kata saya ya, karena kata ilmuwan yang pada 2015 seorang ilmuwan pakar psikologi yaitu Zahari, dia mengungkapkan harus ada kesehatan mental dari rohani ataupun dari hatinya. Jadi memang kesehatan mental kita sangat berkembang dengan bisa survive. Nah, terus juga sebagai pengalaman Maila juga ya,
kita tuh kalau misalnya psikolog atau psikiater tuh terkadang banyak banget orang tuh berpikiran wah ADHD ya wah lemah nih dari mentalnya, sehingga kita tuh jadi takut dihubungi ke psikolog atau ke psikiater. Mungkin teman-teman di rumah juga merasakan hal seperti itu ya, yang jadi takut gitu. Pertanyaannya, apakah benar kalau misalnya konsultasi ke psikolog atau psikiater itu berarti kelemahan? Bagaimana itu? Kalau menurut saya, psikolog atau psikiater itu salah satu tenaga kesehatan juga yang membuat kita untuk menjadi tempat curhat. Di mana kadang-kadang anak-anak ibu remaja khususnya itu suka agak-agak sungkan kalau curhat dengan keluarga terdekatnya. Nah, jadi kalau dengan orang lain di luar dari keluarga, biasanya mereka lebih terbuka. Orang lain menganggapnya menghadapi datang ke psikolog, datang ke psikiater merupakan satu hal yang tabu tadi kata Mira ya, bisa dicek sebagai ODGJ karena belum tentu. Walaupun di salah satu rumah sakit swasta di Sukabumi khususnya itu orang yang datang konsultasi ke psikolog saat ini hampir 20-30%-nya itu adalah di usia remaja, bahkan ada yang usia 14 tahun yang datang ke sana dengan keluhannya jelas. Jadi memang satu hal yang sangat penting sekali mereka datang ke psikolog atau ke psikiater untuk mengetahui apakah yang anak-anak itu pasien yang mereka rasakan itu termasuk ke dalam mental illness atau tidak gitu. Supaya keluarga atau pendampingnya bisa bekerja sama. Jadi nanti biasanya psikolog atau psikiater itu akan memberikan satu solusi, di mana solusinya itu memang ada kerjasama dengan orang tua dan pendamping terhadapnya supaya keluhan yang dikeluhkan oleh pasien itu beres. Gitu. Jadi bukan satu hal yang tabu kalau menurut saya secara pribadi ya, tapi merupakan satu hal yang memang perlu apabila yang bersangkutan mempunyai masalah itu sudah tidak mempunyai orang terdekat untuk bisa diajak bicara. Tuh guys, jadi jangan takut ya kalau ke psikolog atau psikiater. Jangan dibilang kayak, waduh kita tuh lemah, atau takutnya dibilang ODGJ gitu, maaf ya. Nah jadi kalau misalnya kalian merasa diri kalian tuh ada yang kurang atau cemas berlebihan yang tadi Ibu bilang, jangan takut untuk konsultasi guys, karena ini juga penting banget ya kita menyadari seperti pertanyaan tadi ya, harus kita menyadari kesehatan mental kita sendiri. Nah Ibu, bagaimana nih tanggapan Ibu mengenai statement yang mengatakan depresi itu terjadi karena kurang bersyukur nih, terus juga karena kurang iman. Bagus banget ya. Sebetulnya kalau masalah kurang bersyukur atau kurang iman itu dikembalikan juga kepada keyakinan masing-masingnya. Dalam hal ini mungkin kita sebagai orang muslim, iman itu kan sebetulnya dalam arti kata secara narasinya itu ada keyakinan. Jadi bagaimana kita meyakini bahwa apa agama yang kita pahami, yang kita anut itu merupakan salah satu panutan hidup. Di mana kalau kita orang muslim itu di dalam Al-Quran itu ada ilmu yang kita dapat menuntun hidup kita. Nah contoh perilakunya itu sudah dicontohkan oleh Muhammad SAW. Jadi kita kalau memang mau dianggap sebagai umatnya, dalam hal ini ya kita harus mengikuti dan menggali ilmu dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Jadi sebetulnya kalau dalam arti kata orang yang depresi itu merupakan satu hal yang kurang bersyukur atau kurang beriman, itu tergantung dari orang yang menyikapinya. Apakah dia itu sudah sadar dengan agama yang dianutnya, apakah mereka punya keyakinan atau tidak? Karena iman seseorang itu seperti ibarat roda yang bisa naik turun gitu. Pada saat kita berada di posisi aman, posisi nyaman, kadang-kadang adalah iman itu merasa agak-agak turun sehingga rasa syukur itu akan berkurang. Gitu. Jadi memang memang erat hubungannya antara rasa syukur dan beriman terhadap masalah-masalah mental illness. Oh baik, ada aware gitu ya sama masalah-masalah yang tadi kita bahas. Selanjutnya juga ada lagi nih, Ibu setuju gak sih dengan statement yang mengatakan kondisi mental seorang anak yang terganggu itu bisa dipengaruhi oleh parentingnya orang tua dia? Ini satu hal yang sangat menarik buat saya. Karena saat ini dari media sosial sebetulnya
ilmu parenting itu banyak sekali ya. Ditambah sekarang sosialisasi dari medsos, pakar-pakar ilmu parenting seperti Dr. Aisyah, seperti ada tuh di dalam seorang pakar psikologi dari konsultan titik putih ya, seorang artis yang juga dia suka memberikan salah satu parenting. Kalau menurut saya pola asuh itu sangat berguna. Kenapa? Karena tumbuh kembang seorang anak itu tergantung bagaimana orang tua itu. Jadi ada tahapan-tahapan tumbuh kembang seorang anak yang memang harus dilalui. Jadi apabila dari tahapan tumbuh kembang anak itu ada satu titik yang tidak terlampaui secara maksimal, biasanya di masa tumbuh kembang selanjutnya akan terjadi ketimpangan. Gitu. Nah masalah ini akan menjadi satu hambatan di masa anak itu akan mengeksplor kebutuhan di masa tumbuh kembang selanjutnya. Jadi dalam hal ini terkadang sebagai orang tua agak susah menyadarinya kalau ke anak itu ada yang seperti different sibling. Different sibling itu istilahnya adalah perlakuan berbeda di antara saudara-saudara. Kadang-kadang ini kakak kamu mau begitu, ya adik kamu gitu. Nah itu satu hal yang sangat tajam tertancap secara memori seorang anak ini beda-bedain. Gitu. Nah sedangkan seorang anak itu ibarat sponge misalnya, dia akan menyerap apapun dan itu akan menjadi satu memori yang tertanam di masa depan. Jadi sangat berat sekali dalam proses tumbuh kembang seorang anak yang mempunyai masalah mentalitas dengan pola. Jadi sangat berpengaruh banget ya pengalaman orang tua di rumah itu. Nah, gimana sih? Tadi kan kita udah ngejelasin mental health itu ternyata pengaruhnya begitu besar ya di kehidupan kita ini. Ya. Terus gimana ya cara mengatasi mental health itu? Jadi mental health itu sebetulnya bisa diubah, ya, bisa kita bina. Bisa kita bina contohnya dengan kita sharing bercerita. Tapi kita harus lihat dulu ya dengan tanda kutip orang yang kita ajak sharing itu mulutnya ember nggak? Nah gitu ya. Jadi anak-anak sekarang tuh sebetulnya udah pintar mereka. Mereka akan nyaman dengan zona di mana memang mereka itu temannya satu frekuensi. Satu circle ya sekarang. Nah biasanya kalau sudah masuk ke dalam satu circle seperti itu mereka nyaman. Nah, proses ini akan mereka lalui di masa pada saat anak sekolah. Tapi proses ini akan dilalui juga di dalam keluarga apabila orang tuanya mau memahami bagaimana cara bersikap kita sebagai orang tua apabila mempunyai seorang anak remaja. Jadi ada ya dari istilahnya itu apabila anak 0 sampai 7 tahun melakukan SOP biasanya SOP anak gitu ya. Jadi dia memiliki rasa kepercayaan orang tua saya menganggap itu ada. Tapi pada saat dia sudah mulai masuk di masa remaja, perlakukan dia sebagai sahabat. Sehingga kalau bisa diusahakan teman sharingnya itu adalah orang tua. Gitu. Kalau misalnya teman sharingnya orang tua, seperti yang kita tahu orang tua itu ada sebenarnya. Orang tua itu mengalami sebelumnya. Jadi tanpa ada jarak, tanpa ada satu hal yang ditutupi, biasanya lebih leluasa sama orang tua. Kalau orang tuanya paham, sehingga orang tua pun tetap harus belajar bagaimana dengan ilmu parenting menghadapi anak-anak zaman milenial sekarang. Gitu. Selain itu juga aktivitas, karena sekarang ini kan zamannya internet ya. Anak itu sekarang jarang yang suka mau tiap hari itu jalan kaki ke sekolah, ya. Maunya cek lain sampai depan rumah kalau perlu dari pintu rumah sampai sekolah. Nah, udah gitu sampai rumah mereka mainnya olahraganya jempol. Lagi. Nah, udah gitu asik dengan dunia dia sendiri. Ya, sedangkan orang tua juga asik dengan dunia sendiri. Sedangkan pada saat lingkungan anak keluarga itu harusnya mereka itu saling ngobrol. Jadi jangan hidup sendiri-sendiri. Ayahnya dengan gadgetnya, anaknya dengan gadgetnya, ibunya juga dengan gadgetnya. Sehingga interaksi di dalam sekolah, di dalam keluarga ini udah minim. Jadi kembali lagi sharing saya aktivitas sudah gitu pola hidup yang sehat. Ya. Karena dengan perubahan teknologi saat ini memang anak-anak itu lebih banyak tidur lebih malam daripada
bilangnya overthinking katanya. Planning episode lagi asik deh, sehingga tidak sering aduh jam 1 di sekolah dia mana nanti ada tugas sekolah nggak bisa ngerjain dengan fokus, aku stres kerjaan tugas banget Self diagnose ya. self diagnosis lagi kembali gitu. Terus dukungan sosial itu dari sekolah ya, lingkungan di luar dari sekolah. Jadi memang ada beberapa banyak faktor yang bisa menjadi salah satu faktor pencetus dari mental dan kesehatan. Oke, jadi tadi juga ada dijelaskan ya banyak banget pengaruh-pengaruhnya gitu ya untuk kesehatan bagi remaja saat ini. Kayak contohnya juga lingkungan di keluarga juga terpengaruh gitu ya. Orang tua yang cuek gitu sama anaknya, sibuk sendiri gitu ya. Terus juga circle juga berpengaruh ya itu. Circle juga jadi terkadang ada anak yang merasa terdiskriminasi gitu, yang merasa tidak ada teman karena tidak ada frekuensi dengan temannya. Bilangnya seperti itu ya. Jadi terus juga kita yang merasa mungkin yang jadi korbannya jadi lagi akhirnya merasa kayak banyak kurang ya kan, insecure kan, jadi banyak sekali gitu ya hal-hal yang dia rasakan. Sampai nantinya akhir mendiagnosa sendiri, aku isolasi diri. Bisa diagnosa lagi gitu ya. Nah, tadi kita udah banyak menjelaskan tentang mental health ya. Naila penasaran nih, sebetulnya ada nggak sih orang yang 100% mentalnya itu sehat? Terus ciri-cirinya seperti apa kalau mental itu sehat? Setiap manusia pada hakikatnya pasti akan mengalami mental illness. Cuman bagaimana kita menyikapinya, kalau di ilmu keperawatan itu disebut dengan manajemen stres. Ya, jadi ada di dalam fase kalau kita di pelajaran kebutuhan dasar manusia, khususnya di SMK Priority, itu ada yang namanya Kubler-Ross, fase kekenalan. Ada 5 fase di situ. Mungkin bisa di searching di YouTube, di internet ya. Salah satunya di fase yang pertama itu denial. Denial itu sampai nanti penerimaan di fase acceptor atau menerima. Denial itu menolak. Kenapa aku begini? Kenapa aku begini? Kenapa aku yang kena? Nah itu. Nah tapi itu akan berlanjut. Masuk ke tahap selanjutnya. Kalau masa ini di fase ini dia tidak akan terlampaui, masih tetap stuck di fase yang itu saja, maka dia mengalami illness. Itu. Setiap manusia pasti akan mengalami masalah stuck. Semua itu bisa kita hindari dengan pola hidup, aktivitas, dan yang satu lagi supaya kita tidak terhindari dengan masalah mental. Satu, terhindar dari penyakit gangguan jiwa. Ya, karena dari ilmu kejiwaan ada 14 macam gangguan jiwa. Seperti yang kita kenal, mungkin salah satunya di antara skizofrenia, ya, depresi, penyalahgunaan nafsa, penyalahgunaan seksual dan yang lainnya. Itu juga merupakan salah satu gangguan jiwa. Nah, karena kita ketahui untuk mengetahui apakah kita mentalnya sehat atau tidak, itu kita harus tahu terhindar dari penyakit gangguan jiwa. Karena penyakit gangguan jiwa ini khususnya diantaranya adalah salah satunya skizofrenia, itu yang kita lumayan banyak jalanan itu yang mereka kadang sendiri berlama-lama, halusinasi dan yang lain itu 50% diturunkan secara genetik. Itu juga ya, diturunkan secara genetik 50%. Jadi makanya kenapa sekarang Departemen Kesehatan itu kalau bisa pada saat calon pengantin itu melakukan deteksi dini atau pemeriksaan kesehatan calon pengantin itu. Tapi bukan berarti ada yang bukan maksudnya ada yang pro ada yang tidak. Takutnya kalau sudah dideteksi ternyata mempunyai genetika itu silsilah keluarganya ada genetika. Nah jadi hal ini juga yang menjadi kendala di masyarakat secara umum. Itu. Terus yang kedua itu mampu menyesuaikan diri sehingga terhindar dari rasa cemas. Bagaimana sih kita menghadapi satu permasalahan? Masalah itu jangan dihindari, tapi dihadapi supaya solusinya ada. Gitu. Dan masalah itu jangan ditumpuk, tapi selesaikan. Gitu. Anak-anak sekarang itu kadang ya memang masalah itu. Ya masuk ke fase denial lagi. Sebelum nanti masuk ke fase acceptor. Selanjutnya memiliki harga diri yang mantap dengan tujuan hidup. Jadi kita harus punya tujuan hidup. Kita mau ngapain 10 tahun ke depan? Kita lulus SMK ini mau ngapain? Kuliah kah? Kerja kah? Atau menikah? Makanya saya kadang kalau lagi di kelas suka nanya, Anda di tujuan ke depan mau ngapain? Apa ada tujuannya?
sedang membuka pintu ke depannya masuk ke dunia perkuliahan lewat jalur prestasi. Itu. Kalau Anda mau bekerja, yuk dari skill Anda, soft skill-nya tidak. Iya. Kalau Anda mau misalnya ke depannya mau menikah, ilmu yang ada di SMK Kesehatan akan dipakai nantinya. Bagaimana untuk melakukan anak sesuai dengan undang-undangnya, sesuai dengan usianya, bagaimana menyiapkan seorang anak supaya tidak menjadi stunting gitu. Jadi sebetulnya sudah ada itu yang masalahnya. Tinggal kitanya tuh mau nggak beredukasi gitu ya. Betul. Benar kan? Dan edukasi itu sekarang kan nggak mahal ya? Iya. Mudah sekali kan, dan caranya mudah gitu. Iya, itu gimana dari diri kita ya? Kita mau untuk mempelajari hal yang sepele gitu kan? Sepele tapi kedepannya tuh bakal besar gitu untuk bagi kehidupan kita gitu ya. Jadi kita pelajari dulu hal yang sulit lah, mengontrol emosi kita. Iya. Itu juga hal yang sepele mungkin, tapi beberapa orang terkadang nggak bisa gitu ya mengontrol emosi itu. Akhirnya meledak. Nah, Ayla tuh pernah mendengar ada kata seperti itu. Emosi kita itu seperti ember yang diisi air. Ketika kerannya tuh selalu terbuka, tapi si embernya tuh tidak dibuang atau tidak diolah kembali itu akan melebar. Seperti emosi meledak kan akhirnya. Karena ya, kalau istilahnya itu kayak selalu dipendam, akhirnya tidak bisa diungkapkan, akhirnya meledak. Nah, hal yang sepele jadi masalah yang besar. Seperti itu. Itu juga menjadi satu hal mental juga mungkin ya itu ya. Makanya masalah itu selama kita masih hidup masalah itu masih datang. Iya. Gitu. Selama kita hidup pasti masalah itu ada. Makanya kan di surat Al-Quran Al-Baqarah ayat 208 masalah ya. Tolong koreksi kalau saya salah. Itu Allah akan menurunkan cobaan, Allah akan menurunkan kita satu masalah karena kita dianggap mampu. Itu Allah tidak akan meningkatkan kita sama cobaan kalau kita tidak dapat. Makanya kalau kita dikasih cobaan, kita dikasih ujian, seharusnya kita senang. Oh berarti Allah tuh ingin kita tuh mendekat, Allah tuh rindu sama kita gitu loh. Jadi sebetulnya di Quran sebagai tuntunan hidup kita. Jadi dengan sunnahnya itu, Rasul yang sudah mencontohkan kita, itu sudah memberikan satu hak. Kapan sih warning dari Allah gitu bahwa kita tuh suruh menghadap. Allah tuh merasa kita jauh, dikasih ujian lah sama dia. Sama yang menghadap Allah gitu. Jadi tadi juga kita udah banyak banget ya menjelaskan dari edukasi ilmiahnya, ada edukasi agamis juga, ada religinya juga. Masya Allah Ibu, terima kasih banyak. Semoga teman-teman yang di rumah juga merasa udah tahu gitu ya ke depannya kita harus bagaimana ya jadi kejelasan mau nikah atau gimana nih. Edukasi tuh teman-teman Harus tahu tujuannya itu apa nih dari sekarang ya. Iya. Karena masa sekolah tuh udah banyak dalamnya ya, tujuannya belum. Iya. Jadi mau ngapain selesai sekolah? Jangan nanti kita kelas 12 bingung. Aku kuliahnya di mana? Aku mau masuk ke mana? Jadi aku mau ngapain gitu. Harusnya dari begitu Anda masuk kelas 10, Anda sudah tahu mau ngapain ke saya ke depan. Jadi lebih dipersiapkan sejak dini gitu teman-teman. Oke, untuk penutup nih pembicaraan kita pada siang hari ini, mungkin jika ada quotes buat teman-teman di rumah yang mengenai tentang mental health yang teman-teman lagi seduh gitu dengan kondisi tentang mental health. Ada satu buku yang saya baca. Jadi hari ini kan baca buku harus beli buku ya. Iya. Karena ada buku online gitu. Ada satu buku yang saya baca seorang psikolog dan juga dia sebagai seorang motivator. Dia itu namanya Robert Schuller. Robert Schuller ini adalah judulnya Success Never Ending. Itu ada bukunya terbitan tahun 1988. Dia itu suatu quotes-nya yang membuat saya menarik. Saya baca, masa sulit tidak pernah bertahan lama, tapi hanya orang-orang tangguh. Gitu. Jadi masa sulit nggak lama, tapi hanya orang tangguh yang bisa melalui. Sehingga kalau Anda mendapati masa sulit, berarti Anda termasuk orangnya. Itu teman-teman. Wah, Masya Allah kita banyak banget ya edukasi dari Ibu nih. Gak perlu kalian jauh-jauh, cukup menonton video ini kalian banyak banget ilmu yang kalian dapat, energinya dapat, edukasi tentang mentalnya juga dapat.
Masya Allah, terima kasih banyak Ibu. Baik, kita tutup acara hari ini dengan pembacaan kata Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Maila dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.